Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Dr. Insinyur Arif Setiawan Skom MKom MCS IPM. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Aulia dengan 2024-53019 selaku moderator, dan teman saya Monalisa Andika Putri 2024-53013 dan Armida Eka Aulia dengan NIM 2024-53027 serta ada Eka Aulia Istikasari dengan NIM 2024-53030. Kami dari anggota kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu dengan judul Sistem Informasi Monitoring Pengaduan Masyarakat Desa XYZ melalui aplikasi Android. Untuk pendahuluannya yaitu pelayanan pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting dalam mendukung penyelesaian berbagai permasalahan di lingkungan desa. Tetapi di desa XYZ itu proses pengaduan masih dilakukan secara manual. Masyarakat itu harus datang langsung ke balai desa untuk menyampaikan keluh kesahnya atau aduan kepada petugas pelayanan. Selain kurang efisien, sistem yang berjalan juga memiliki risiko kehilangan data karena belum ada arsip atau backup laporan pengaduan yang terintegrasi. Layanan pengaduan yang tersedia itu masih bersifat satu arah, sehingga masyarakat itu tidak bisa memantau perkembangan maupun status penanganan aduan yang telah diajukan oleh masyarakat tersebut. Nah, berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2020 tentang pengelolaan sistem pengaduan interaktif lintas sektoral serta hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 56,6% warga itu belum mengetahui adanya layanan pengaduan resmi dan diperlukan suatu sistem informasi monitoring pengaduan masyarakat berbasis Android yang mampu meningkatkan kemudahan akses, transparansi, dan efektivitas pelayanan pengaduan bagi 4.548 penduduk di desa XYZ. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih merancang dan mengembangkan sistem pengaduan yang dapat langsung dikelola pemerintah desa tanpa masyarakat itu harus datang secara langsung ke kantor balai desa terlebih dahulu. Untuk batasan masalahnya yang pertama yaitu aplikasi Android dan footer dan website petugas database MySQL. Yang kedua, lingkup pemerintah desa XYZ Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Yang ketiga, kategori aduan bencana alam, hukum, administrasi, kependudukan, infrastruktur, sarana prasarana. Yang keempat, prioritas layanan metode SAW, yaitu Simple Additive Weighting. Yang terakhir yaitu outputnya, yaitu ada laporan pelapor, laporan pengaduan, serta laporan hasil pelayanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Monalisa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Perancangan dan pembangunan sistem informasi monitoring pengaduan masyarakat desa XYZ berbasis aplikasi Android, agar aduan dapat langsung diproses pemerintah desa. Manfaat penelitian. Yang pertama, balai desa XYZ menyederhanakan tugas pegawai menangani dan melaporkan pengaduan. Yang kedua, pengguna atau warga mempermudah pengajuan keluhan kepada pemerintah desa. Terus, pemangku kepentingan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang terakhir, ilmu pengetahuan menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Metode penelitian, metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara kepala desa XYZ dan perangkat pelayanan publik. Yang kedua, observasi, yaitu mengamati alur pelayanan pengaduan di lapangan. Yang ketiga, kuesioner, pendapat dan feedback responden warga. Yang terakhir, studi pustaka dan dokumentasi. Itu bisa buku, jurnal, dan dokumen terkait. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodenya dibagi menjadi dua, ada metode pengembangan sistem atau waterfall, serta metode perancangan sistem UML. Ya, yang pertama yang waterfall ada analisis, desain, kode, sistem testing, dan maintenance. Selanjutnya ada metode perancangan sistem UML. Yang pertama ada use case diagram, menggambarkan fungsi sistem dari sudut pandang pengguna,
Activity diagram menjelaskan alur kerja dan tindakan dalam proses sistem. Yang selanjutnya ada sequence diagram, adalah interaksi antara objek beserta urutan pesan dan responden. Selanjutnya kelas diagram, yaitu struktur kelas, atribut, metode, dan relasi antar kelas. Dan yang terakhir stage diagram, perilaku sistem melalui rangkaian transisi keadaan. Kajian pustaka ya. Yang pertama sistem informasi. Sistem yang mengelola data menjadi informasi untuk mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan. Selanjutnya digunakan untuk meningkatkan aktivitas pelayanan publik. Yang kedua ada pengaduan masyarakat. Sarana penyampaian kelurahan, saran maupun laporan masyarakat terhadap pelayanan publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa. Yang ketiga ada Android, platform mobile yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, meningkatkan kemudahan interaksi pengguna dengan pemerintah desa. Yang keempat ada metode simple additive weighting, digunakan untuk menentukan prioritas penanganan pengaduan. Kriteria yang digunakan ada dua, yaitu jumlah keluhan masyarakat dan tingkat urgensi pengaduan. Pembahasan. Yang pertama ada permasalahan sistem lama, yaitu pengaduan harus datang langsung ke kantor desa, proses pelayanan masih manual, tidak tersedia backup data, website hanya menerima aduan tanpa monitoring status. Yang kedua ada solusi yang diusulkan, membangun aplikasi Android berbasis folder, menggunakan database MySQL, admin mengelola pengaduan melalui website, prioritas pengaduan dihitung menggunakan SAW, tersedia notifikasi, laporan, pelayanan darurat, dan monitoring status pengaduan. Yang ketiga ada keunggulan sistem, yaitu pelaporan lebih cepat, data tersimpan secara digital, monitoring status pengaduan secara real-time, transparansi pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi monitoring pengaduan masyarakat berbasis Android sebagai solusi terhadap proses pengaduan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Dengan sistem yang diusulkan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kapan saja tanpa harus datang ke kantor desa, sedangkan petugas dapat mengelola data secara digital melalui website. Sistem juga menerapkan metode simple SAW untuk menentukan prioritas penanganan pengaduan berdasarkan tingkat urgensi dan jumlah keluhan. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keamanan data, transparansi, serta kualitas pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Alia. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil data. Berdasarkan hasil pengujian black box testing pada fitur login, registrasi, pengaduan administratif, layanan darurat, notifikasi, pengelolaan data petugas, verifikasi, dan tanggapan pengaduan, seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian yang dilakukan menggunakan data valid maupun tidak valid menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan respon yang sesuai. Selain itu, hasil kuesioner yang diberikan kepada warga desa XYZ dan pelayanan menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan serta membantu proses penyampaian dan pengelolaan pengaduan secara lebih efektif, transparan, dan terstruktur. Kesimpulannya, yang pertama ada sistem informasi monitoring pengaduan masyarakat berhasil dirancang berbasis Android. Yang kedua, sistem mampu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan tanpa harus datang ke kantor desa. Yang ketiga, pemerintah desa dapat mengelola seluruh pengaduan secara digital sehingga data lebih aman dan terdokumentasi. Yang keempat, ada metode Simple Additive Weighting atau SAW, membantu menentukan prioritas penanganan pengaduan berdasarkan jumlah keluhan dan tingkat urgensi. Yang kelima,
Sistem meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan publik kepada masyarakat. Yang keenam, menghasilkan sistem informasi monitoring pengaduan masyarakat desa XYZ berbasis aplikasi Android untuk melapor dan website kasih pelayanan dan kepala desa. Yang ketujuh, sistem menyediakan fitur pengaduan administratif, layanan darurat, notifikasi, feedback, serta laporan pengaduan yang mendukung proses pelayanan masyarakat secara lebih cepat dan terintegrasi. Rekomendasinya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem informasi monitoring pengaduan masyarakat dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi WhatsApp otomatis kepada kepala desa ketika terdapat pengaduan baru yang memerlukan tindak lanjut. Pengembangan selanjutnya juga dapat mencakup integrasi dengan sistem pelayanan publik lainnya, peningkatan keamanan data, serta penambahan fitur pelacakan lokasi dan statistik pengaduan yang lebih detail agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Baik, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.